Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa hidup kami adalah anugerah. Hidup kami adalah mujizat. Karena Engkau yang memulai, Engkau yang memberi rahmat demi rahmat. Bantu kami untuk lahir kembali seperti Yesus yang lahir dari palungan. Dan kami juga menjadi manusia seperti Yesus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, hari ini dalam bacaan pertama, kita akan melihat dan bacaan Injil bicara tentang mujizat. Apa yang tidak mungkin dari manusia menjadi mungkin bagi Allah. Simeon yang berasal dari keluarga yang orang tuanya tua, Elizabeth dan Zakaria yang juga orangnya tua, yang melahirkan Yohanes Pembaptis. Saya bertanya kepada Anda dan kepada kita semua. Apakah kita pernah merasakan mengalami mujizat dalam hidup kita? Saya yakin bahwa Anda jarang melihat mujizat Tuhan. Anda jarang melihat kemuliaan Tuhan. Anda jarang melihat betapa Tuhan itu cinta dan begitu besar kasihnya yang tak terhingga bagi kita. Kenapa hidup kita seringkali dangkal? Kenapa hidup kita seringkali tidak terasa damai, tenang, bahagia? Kita tidak melihat, merasakan mujizat Tuhan yang setiap hari kita alami, setiap waktu. Salah satu contoh yang paling mendasar, kita saja kehadiran kita di dunia ini. Kata, ketika bapak ibu kita melakukan hubungan badan, sperma dan induk menyatu, apakah itu? Yang kecil, yang sederhana, yang sepertinya tidak berarti. Tapi itu potensi besar. Lalu dalam 9 bulan berkembang, bertumbuh mata, telinga, hidung, tenggorokan, jantung, kaki, mulut, gigi, dan seterusnya. Dan otak kita. Coba bayangkan. Ini mujizat yang luar biasa sekali dalam hidup kita. Hidup itu adalah mujizat. Lalu kita sekarang menjadi tua. Coba Anda perhatikan kalau Anda lihat di tubuh Anda, organ kita masing-masing, kita lihat sebegitu kompleksnya. Tuhan mengatur, mendesain, melengkapi segala sesuatu dari mata, hidung, telinga, dari apa saja, dari semua itu semua adalah bagian dari mujizat Tuhan. Pernahkah kita melihat diri kita sendiri? Coba kita bercermin sebentar, lihat. Seperti saya melihat sekarang dalam video ini, saya melihat betapa luar biasa, mengagumkan Tuhan. Ini adalah karya penciptaan Tuhan yang sering kali kita abaikan dan kita tidak sadari. Secara fisik saja begitu, yang kemudian nanti hancur habis. Tapi secara rohani, kita diberi, sekali lagi, Tuhan memberikan kepada kita bagian yang paling besar dalam diri kita. Bukan hanya tubuh, fisik, bukan hanya mental, tapi spiritual. Yang tak hilang, tak habis-habisnya. Coba bayangkan. Ketika kita mati, semua akan habis. Tapi kecuali ya roh yang ada dalam diriku, yang mengandung segala dosaku, segala kelemahanku, segala keterbatasanku, segala kerapuhanku. Coba bayangkan, roh itu tak hilang, tak lengkap. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, kenapa saya mau mengajak ini? Supaya nanti Natal kita ini menjadi Natal yang berharga. Kelahiran Tuhan secara baru, born again. Ya, Renata lahir secara baru. Dengan apa? Cara pandang kita, cara melihat kita. Bukan hanya cara melihat bahwa sekarang saya bekerja, makan, tidur, segala macam. Bukan hanya itu, tapi hidup ini adalah roh yang menyejarah, yang mendaging dalam diriku. Perhatikan roh kita. Perhatikan jiwa kita, perhatikan hidup kita. Saudara, mari dalam perayaan, sebentar lagi perayaan Natal, Tuhan hadir mau menyatu dalam diriku. Supaya kita yang dilahirkan oleh Tuhan ini dalam karya penciptaan, kita masuk dalam karya penyelamatan. Dari karya penciptaan ke karya penyelamatan, kita akan kembali kepada Tuhan dalam keabadian. Itu karya penyelamatan, keselamatan. Nah, dalam proses ini, kita satu-satunya cara untuk itu adalah bahwa kita dibersihkan, kita dimurnikan, kita dicintai. Kasih sayang mencintai adalah bagian, ada syarat untuk masuk ke surga. Itu bersatu kembali dengan Tuhan. Dan untuk itu kita menjadi orang Katolik. Diberi rahmat yang berlimpah-limpah, apapun juga yang Tuhan berikan kepada kita. Roh Kudus ya, yang membimbing menuntun kita. Wah, luar biasa. Maka mari saudaraku, kita siapkan hati raga kita supaya pada waktunya
kita semua membersihkan diri dalam masa Advent ini. Bagi Anda yang mau pergi ke pengakuan dosa, pergilah, datanglah. Nyatakanlah kekurangan keterbatasanmu, supaya Tuhan mengampuni dan membersihkan segala dosa, bukan hanya yang kelihatan, tapi yang tidak kelihatan. Bagi Anda yang belum menjalani tahun jubilium, pergilah sekali lagi. Semoga persiapan batin kita untuk menerima born again, lahir kembali. Yesus yang lahir, bukan dosaku, tapi lahir kembali. Renata, kemudian born again. Tuhan memberkati Anda supaya pikiran, perasaan Anda dan semua dibersihkan secara benar. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.